Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, terima kasih yang sudah mampir ke video aku. Kita kan udah bahas nih banyak banget tempat-tempat peninggalan sejarah, tokoh-tokoh, tapi tokoh-tokoh belum banyak nih. Baru jajaran presiden dan ibu kita Kartini. Dan kalau kita mau bahas sejarah pemirsa, mau bahas tentang perjuangan kemerdekaan, pasti semua orang itu akan terngiang di kepalanya nama Insinyur Soekarno pemirsa, karena di kisahnya pun Insinyur Soekarno ini merupakan tokoh utama dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia nih pemirsa. Tetapi Insinyur Soekarno tidak terlahir begitu saja menjadi orang yang hebat nih pemirsa. Tapi Insinyur Soekarno terlahir hebat karena dia pun mempunyai guru yang sangat hebat pemirsa. Dimana hari ini, malam ini aku bakalan bahas tentang guru bangsa negara kita yang telah melahirkan para pemimpin-pemimpin besar di negara kita pemirsa. Dan guru besar kita ini pada masanya dia diberi julukan oleh orang Belanda, yaitu De Ongek Ronde van Java, yang artinya Raja Jawa tanpa mahkota pemirsa. Kalau kita pikir Raja Jawa tanpa mahkota, berarti dia bak seorang raja tapi dia tidak mempunyai mahkota. Nah ini pemirsa, dia guru bangsa kita. Beliau bukanlah seseorang yang langsung diangkat dan dinobatkan sebagai raja pemirsa, dan dia pun tidak pernah diberikan tahta sebagai seorang raja. Tetapi perjuangannya, rangkulannya kepada murid-muridnya, kepada masyarakat Republik Indonesia bagaikan seorang raja pemirsa. Sosok guru besar kita ini seperti seorang raja yang sangat mulia dan sangat adil, tetapi dia sendiri tidak pernah dinobatkan sebagai raja. Makanya pada saat itu Belanda memberikan beliau julukan De Ongek Ronde van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota pemirsa. Dan penasaran gak siapa sih De Ongek Ronde van Java itu? Sebelum kita lanjut, klik dulu nih pemirsa, subscribe, like, komen, dan kalau pemirsa mau tahu kalau aku lagi update video baru, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar pemirsa bakalan selalu tahu kalau aku lagi update video terbaru. Oke? Nah, penasaran pemirsa? Yuk lanjut. Inilah dia De Ongek Ronde van Java atau guru bangsa negara Republik Indonesia. Pemirsa, nah tadi kan aku udah kasih kata kunci nih bahwa pada zamannya guru bangsa kita itu diberi gelar De Ongek Ronde van Java. Nah, beliau adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Pemirsa. Nah, buat pemirsa-pemirsa semua, siapa nih yang udah nonton filmnya di bioskop-bioskop? Kalau yang udah ketinggalan, aku kemarin nontonnya di Disney Plus Hotstar dan bener-bener menyentuh banget, bener-bener gimana ya? Karena di ceritanya sendiri, Ki Umar Said Cokroaminoto sendiri merupakan pahlawan dengan perjuangan tanpa kekerasan pemirsa. Dia mirip seperti ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini pun tidak bisa melakukan kekerasan, tetapi dia hanya melakukan dengan memperjuangkan hak-hak wanita dengan cara tulisan-tulisan tangannya pemirsa. Tetapi Haji Umar Cokroaminoto atau guru bangsa kita itu melakukan perjuangannya dengan tulisannya dan dengan melahirkan murid-murid sebagai pemimpin-pemimpin bangsa nih pemirsa. Dan si sosok Haji Umar Said Cokroaminoto ini pemirsa. Nah, Haji Umar Said Cokroaminoto lahir di Ponorogo pada tanggal 16 Agustus 1882 pemirsa, dan beliau merupakan anak kedua dari 12 bersaudara, di mana sang ayah yang merupakan salah satu pejabat di Wedana Kleco Magetan yang bernama Raden Mas Cokroamiseno, dan sang kakek yang merupakan mantan Bupati Ponorogo yang bernama Raden Mas Adipati Cokroanegoro, dan mertua beliau yang merupakan wakil Bupati Ponorogo pada saat itu adalah Raden Mas Mangunsumo pemirsa. Jadi kalau kita melihat biografi ini bahwa guru bangsa kita ini merupakan keturunan dari kalangan priai atau dari kalangan bangsawan nih pemirsa. Tetapi dalam perjuangannya, dalam kisah hijrahnya, guru bangsa kita rela meninggalkan dan rela melepaskan kebangsawanannya demi mempersatukan bangsa kita, perjuangkan hak-hak para masyarakat pribumi yang pada saat itu dipekerjakan secara paksa oleh pemerintah Hindia Belanda pemirsa.
Makanya beliau dikatakan sebagai Raja Jawa tanpa mahkota karena dia rela melepaskan semua itu demi kita di saat sekarang ini pemirsa. Perjuangannya itulah. Dan dari tangan dingin guru bangsa kita, dia mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang sangat hebat, di mana beberapa murid-muridnya merupakan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin hebat di negara kita pemirsa, yaitu Maun, Alimin, Musso, Kartasuwiryo, dan Insinyur Soekarno. Mereka semua adalah murid-murid dari Haji Umar Said Tjokroaminoto atau guru bangsa kita pemirsa. Wah, sang guru mampu melahirkan orang-orang hebat dari ajaran-ajarannya yang begitu lembut. Dan pemirsa, bagaimana hijrah sang guru dan bagaimana dia bisa menemukan murid-murid dan melahirkan murid-murid itu dari perjalanan hijrah beliau pemirsa. Nah, Haji Umar Said Tjokroaminoto atau guru bangsa kita ini, beliau adalah orang pertama yang menentang pemerintahan Hindia Belanda pemirsa. Di mana dalam perjalanan hijrahnya, guru bangsa kita ini pertama kali bersekolah di sekolah Belanda yang bernama Osvia. Nih pemirsa, aku udah tuliskan kepanjangan Osvia ya pemirsa. Intinya itu sekolah Belanda, panjang banget, susah banget, makanya dituliskan aja, intinya singkatannya itu Osvia. Selama di bangku sekolah, Haji Umar Said Tjokroaminoto ini pemirsa, dia selalu menjahili para murid-murid dari kalangan Belanda, di mana sedari kecil dia sudah menunjukkan ketidaksukaannya kepada masyarakat pemerintah Hindia Belanda pemirsa. Dan guru bangsa kita ini paling sering dihukum oleh guru di sekolahnya karena kenakalannya tersebut yang suka menjahili para murid-murid orang Belanda pemirsa. Tetapi Haji Umar Said Tjokroaminoto tidaklah benci kepada sang guru, tetapi dia selalu mengingat ajaran sang guru tersebut, di mana sang guru menitipkan dua pesan kepada guru bangsa kita ini pemirsa. Yang pertama, dia mengatakan kepada Haji Umar Said Tjokroaminoto bahwa berhijrahlah, di mana kita sebagai seorang manusia harus mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengatakan kepada Haji Umar Said Tjokroaminoto bahwa jadilah kamu seperti sumbu lilin yang dapat menerangi seluruh umat, dan berhijrahlah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Dan yang kedua adalah dia mengatakan kepada Haji Umar Said Tjokroaminoto bahwa ikro atau bacalah semua yang kamu ingin tahu. Segala sesuatu jika kita ingin mengetahuinya, maka kita harus membaca pemirsa. Jadi itulah yang selalu dipegang teguh oleh Haji Umar Tjokroaminoto dalam hati dan dalam pikirannya, bahwa dia harus berhijrah. Dia harus pergi dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik untuk menjadi sebuah sumbu demi menerangi seluruh umat. Nah, itulah sehingga Haji Umar Said Tjokroaminoto rela melepaskan kebangsawanannya demi melakukan hijrah. Tetapi belum nih pemirsa, Haji Umar Said Tjokroaminoto mulai bersekolah di Osvia dan lulus pada tahun 1902 pemirsa. Dan pada saat beliau lulus, beliau mulai bekerja di perkebunan karet milik salah satu pengusaha Belanda bernama Mr. Handliff. Dan pemirsa, pada tahun 1905 beliau dipecat dari pekerjaannya karena dianggap kurang ajar nih pemirsa. Karena pada saat itu Haji Umar Said Tjokroaminoto menumpahkan teh panas ke dalam cakir hingga penuh, bahkan sampai tertumpah nih pemirsa. Makanya beliau dianggap kurang ajar. Tetapi guru bangsa kita melakukan itu dengan secara sengaja pemirsa, karena dia tidak menyukai para pemerintah Hindia Belanda yang memperkerjakan masyarakat pribumi dengan secara tidak adil dan secara paksa pemirsa. Tetapi kalau kita melihat dan memflashback kembali tentang sejarah, memang mereka itu memperkerjakan kita dengan tidak adil. Kita dijadikan budak, kita dijadikan pembantu, tetapi orang-orang Hindia Belanda diberi sekolah yang layak, ditempatkan di tempat yang nyaman, tetapi kita apa? Nah, disitulah makanya beliau sangat tidak suka dengan pemerintahan Hindia Belanda pemirsa. Dan pada tahun 1905 setelah beliau dipecat, dia melakukan perjalanan hijrah pertamanya ke kota Semarang pemirsa. Setibanya di sana, beliau pun merasa sangat sedih karena melihat para masyarakat pribumi yang dipekerjakan secara paksa dan secara tidak adil pemirsa. Seperti biasa,
selalu tidak adil jika itu menyangkut masalah masyarakat pribumi nih pemirsa. Dan salah satu kerabat beliau mengatakan kepada Haji Umar Said Cokroaminoto bahwa dia harus pergi ke Surabaya karena di Surabaya adalah tempat yang cocok untuk beliau melakukan perjuangannya, di mana di sana dia melakukan perjuangannya dengan perjuangan tanpa kekerasan pemirsa. Nah, setelah beritahu oleh kerabatnya tersebut pada tahun 1906 beliau melakukan kembali perjalanan hijrah keduanya ke kota Surabaya. Dan setibanya di kota Surabaya, beliau dijemput oleh Hasan Ali dan kerabatnya pemirsa. Dan di kota Surabaya itu merupakan tempat di mana Haji Umar Said Cokroaminoto memulai perjuangannya pemirsa. Dan setibanya di Surabaya, Haji Umar Said Cokroaminoto menjadi pemimpin di salah satu media surat kabar, yaitu Koran Bintang Surabaya. Dan pada saat dia menjadi pemimpin di situ pemirsa, pemerintah Hindia Belanda mulai ketakutan karena Haji Umar Said Cokroaminoto menuliskan kritikannya kepada pemerintah Hindia Belanda dan mencetaknya di Koran Bintang Surabaya dan juga beberapa surat kabar lainnya nih pemirsa. Dan pada saat itu Surabaya pemirsa, Hasan Ali mengatakan bahwa Haji Umar Said Cokroaminoto memiliki banyak gagasan-gagasan atau ide-ide yang sangat bagus untuk bangsa ini. Dan Hasan Ali meminta Haji Umar Said Cokroaminoto untuk bergabung ke organisasinya. Tetapi waktu itu Haji Umar Said Cokroaminoto menolak. Dia mengatakan bahwa organisasi Budi Utomo hanya merangkul orang-orang dari kalangan priai dan kita membutuhkan sebuah organisasi yang dapat merangkul semuanya. Tegas beliau pemirsa pada saat itu, dan dia pun tidak jadi masuk ke organisasi Budi Utomo ini. Tetapi Haji Umar Said Cokroaminoto pada saat itu sangat menyukai satu organisasi pemirsa, di mana organisasi tersebut adalah Sarekat Dagang Islam yang berisi para pedagang-pedagang pribumi yang menentang pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang ekonomi karena menganggap pemerintah Hindia Belanda membebaskan para pedagang-pedagang dari luar masuk ke Indonesia dan menguasai perekonomian pribumi pemirsa. Dan setelah itu datanglah perwakilan dari Sarekat Dagang Islam untuk mengajak Haji Umar Said Cokroaminoto untuk bergabung ke organisasi mereka, dan seluruh bangsa kita dengan senang hati masuk ke Sarekat Dagang Islam karena dari sejak awal beliau sudah suka dengan organisasi ini pemirsa. Tetapi setelah Haji Umar Said Cokroaminoto masuk, dia pun mulai mengubah nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912, dan beliau pun menjadi pemimpin di organisasi tersebut pemirsa. Nah, setelah organisasi itu dirubah namanya, maka tujuan dari organisasi tersebut bertambah. Yang awalnya bertujuan dalam bidang ekonomi, sekarang bertambah menjadi tujuan di bidang ekonomi dan politik pemirsa. Nah, disitulah pada saat Haji Umar Said Cokroaminoto masuk dalam organisasi Sarekat Islam, dia pun mulai merangkul para murid-murid dan menjadikan rumahnya sebagai tempat kos untuk para murid-murid yang belajar padanya pemirsa. Nah, seiring berjalannya waktu, Sarekat Islam mempunyai banyak sekali anggota karena pidato sang guru bangsa kita ini yang mampu menghipnotis massa pemirsa. Dan disitulah masuk para pemimpin-pemimpin besar kita, Samiun, Alimin, Muso, Suwiryo, dan Insinyur Soekarno untuk belajar kepada guru bangsa kita ini pemirsa. Dan guru bangsa kita ini dalam mengajarkan murid-muridnya, dia mempunyai trilogi, yaitu setinggi-tingginya ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintarnya siasat pemirsa. Dimana menurut Haji Umar Said Cokroaminoto bahwa seorang pemimpin hebat harus mempunyai 3 kemampuan itu atau 3 trilogi itu pemirsa. Dan beliau selalu mengatakan kepada muridnya bahwa jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin besar, kalian harus menulis seperti wartawan dan berbicara seperti seorang orator. Nah pemirsa, yang sangat menghayati semua itu adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno setiap malam selalu
berorasi sendirian di kamarnya. Dia selalu berbicara dan berteriak sendiri di kamarnya pemirsa. Dan setiap malam Insinyur Soekarno selalu ditertawakan oleh keempat sahabatnya itu pemirsa, karena memang mereka berlima ini adalah teman dekat pada saat mereka berguru kepada Haji Umar Said Cokroaminoto. Dia selalu ditertawakan pemirsa, dia dianggap orang gila karena dia berkoar-koar sendirinya. Tetapi siapa sangka dari hasil belajarnya dan ditertawakannya setiap malam itu, Insinyur Soekarno berhasil menjadi pemimpin besar, berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pemirsa. Jadi jangan, hikmah yang dapat kita ambil dari situ pemirsa apa? Jangan suka menilai orang di awalnya, jangan suka menertawakan orang lain, karena belum tentu hasil kedepannya kita bisa memprediksinya pemirsa. Seperti itu. Jadi Haji Umar Said Cokroaminoto selalu mengadakan diskusi kepada murid-muridnya. Dia selalu melakukan diskusi kepada murid-muridnya di setiap tempat dan di setiap kesempatan, sehingga dia pun menjadi lebih dekat dengan murid-muridnya ini pemirsa. Dan Haji Umar Said Cokroaminoto mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menempuh pendidikan dan selalu menjadi orang yang disiplin nih pemirsa. Dan dari ajaran-ajarannya dan ideologi-ideologi yang dibangunnya oleh Haji Umar Said Cokroaminoto hingga membangun para pemimpin-pemimpin bangsa yang sangat hebat pemirsa. Dan pendidikan utama yang diberikan Haji Umar Said Cokroaminoto kepada murid-muridnya adalah diskusi tentang kebangsaan, kedisiplinan, dan beliau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kalian tidak boleh takut dengan apapun selain kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa pemirsa. Luar biasa pendidikan Islam yang diberikan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto kepada para murid-muridnya. Dan salah satu murid yang paling disukai dan yang paling disenangi oleh Haji Umar Said Cokroaminoto adalah Bapak Insinyur Soekarno. Saking sukanya dia kepada Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno, dia pun menikahkan presiden pertama kita itu dengan putri pertamanya bernama Siti Utari. Nah, yang tahu biografi Insinyur Soekarno, istri pertamanya adalah Siti Utari yang merupakan anak dari guru bangsa kita Haji Umar Said Cokroaminoto pemirsa. Lanjut pemirsa, pada Agustus tahun 1921 Haji Umar Said Cokroaminoto dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap bahwa usaha-usaha yang dilakukannya merupakan usaha untuk menggulingkan para pemerintah Hindia Belanda. Tetapi tidak lama pemirsa, karena pada bulan April tahun 1922 Haji Umar Said Cokroaminoto dibebaskan dari penjara pemirsa. Dan setelah beliau bebas pemirsa, pada tahun 1922 beliau mendirikan markas di Kedung Jati dan mendirikan Pembangunan Persatuan serta menuliskan sebuah artikel yang berjudul Islam dan Sosialisme pemirsa. Tetapi setelah itu pemirsa, tidak lama 2 tahun setelah kebebasannya dari penjara, tepatnya pada 17 Desember tahun 1924 beliau menghembuskan nafas terakhirnya tepat di usianya yang ke-52 tahun di kota Yogyakarta pemirsa. Dan Insinyur Soekarno menetapkan Haji Umar Said Cokroaminoto sebagai pahlawan nasional dalam surat keputusan SK garing 590 garing 1961 pada tanggal 9 November tahun 1961 pemirsa. Dan itulah tadi biografi singkat dari guru bangsa kita Haji Umar Said Cokroaminoto yang rela melepaskan kebangsawanannya demi melahirkan ideologi-ideologi dan pemikiran-pemikiran bangsa, dan juga melahirkan para pemimpin-pemimpin besar di negara kita pemirsa. Dan dari kelima murid-muridnya itu, Muso, Samiun, Alimin, Kartasuwiryo, dan Insinyur Soekarno, mereka sempat mengalami perselisihan pada saat Haji Umar Said Cokroaminoto atau guru mereka meninggal. Tapi kita nggak dibahas di sini nih pemirsa, karena kita hanya bahas biografi Haji Umar Said Cokroaminoto saja atau guru bangsa kita saja. Next time kita bakalan bahas perselisihan apa sih yang terjadi antara murid-murid dari guru bangsa kita ini. Oke, jadi buat pemirsa yang selalu pengen tahu kalau aku lagi update video terbaru, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya nih pemirsa. Oke, see you next video.